Halo, selamat siang. Di sini kami akan menganalisis dan menjelaskan tentang kasus uji T2 sampel berpasangan dan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan software SPSS. Sebelum memulai ke analisis dan penjelasan, saya akan mengenalkan anggota kelompok saya yang pertama, Niluh Putu Sucitiawati, absen 8, Dewa Ayu Ananda Eka Putri, absen 17, Niputu Reiki Sahasrara, absen 19, saya sendiri, Putu Agustin Budayani, absen 26, dan yang terakhir, Nikomang Satya Ayuta Pramiyogi, absen 28. Di sini, saya, Putu Agustin Budayani, akan menganalisis kasus yang pertama, yaitu mengenai uji T 2 sampel berpasangan. Pada kasus pertama dikatakan, seorang pemilik toko ingin mengetahui rata-rata penjualan dari karyawannya. Apakah ada perbedaan yang signifikan antara karyawan belum mengikuti pelatihan dan sudah mengikuti pelatihan? Dalam penguji ini, diambil 10 karyawan dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95%. Ini merupakan data dari karyawan. Ini merupakan rata-rata sebelum mengikuti pelatihan, dan di kanannya adalah rata-rata sesudah mengikuti pelatihan. Data-data ini akan diinput ke dalam SPSS. Sebelum melakukan penginputan data, yang pertama kita lakukan adalah mengidentifikasi variabel yang akan diinput datanya dengan mengklik variabel view. Yang pertama, variabel pertama kita tuliskan sebelum, tipe numerik, desimalnya 0, dengan label sebelum mengikuti pelatihan, lalu measure-nya skill, kita menggunakan skill karena tipe ini akan menghitung variabel data terhadap variabel angka. Selanjutnya, variabel kedua kita tuliskan sesudah, tipe numerik, desimal 0, dengan label sesudah mengikuti pelatihan, measure-nya juga skill. Setelah semua variabel sudah diidentifikasi, selanjutnya kita akan menginput data dengan mengklik data view di sebelah kiri. Di sini sudah terdapat variabel sebelum dan sesudah. Kita akan memasukkan data sebelum terlebih dahulu, dimasukkan data pertama, data kedua, data ketiga, sampai dengan data ke-10. Data-data ini diambil dari soal yang sudah ada. Selanjutnya, variabel sesudah kita masukkan data pertama, data kedua, data ketiga, sampai data ke-10. Setelah menginput semua data, kita klik Analyze, Convert Mean, Repetitive. Lalu di sini kita akan memasukkan semua variabel ke dalam kolom sisi kanan. Variabel pertama, variabel kedua. Setelah semua variabel sudah dimasukkan ke kolom, lalu kita pilih option, kita ketik 95%. Kita menggunakan 95 karena pada soal sudah dikatakan menggunakan tingkat kepercayaan 95%. Lalu continue, oke. Maka outputnya akan terlihat seperti ini. Prepared sample yang pertama yaitu informasi tentang sesudah dan sebelum data. Prepared sample kolerasi yaitu hubungan antara data sebelum dan sesudah, dan yang terakhir adalah prepared sample test, hasil dari uji T 2 sampel.
Saya Reki Sasrara, absen 19. Setelah kita melakukan analisis dan menginput data pada software SPSS, kita mendapatkan hasil analisisnya. Yang pertama yaitu hipotesis. Karena pada kasus 1 yang ditanyakan yaitu terdapat perbedaan atau tidaknya, maka kita menggunakan hipotesis dua arah, yaitu sama dengan dan tidak sama dengan. Di mana H0-nya yaitu μ1 sama dengan μ2 dan H1-nya yaitu μ1 tidak sama dengan μ2. Di mana H0 artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan, dan H1-nya yaitu terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan. Selanjutnya, kita menentukan alfa. Karena pada kasus 1 sudah dijelaskan bahwa tingkat kepercayaannya yaitu sebesar 95%, maka alfanya yaitu 5%, didapat dari 100% dikurangi 95%. Kemudian statistik uji. Karena kita sudah menginput data pada SPSS, maka kita mendapatkan outputnya, yaitu sebelum mengikuti pelatihan dan sudah mengikuti pelatihan. Rata-ratanya sebesar minus 1,700, standar deviasinya sebesar 0,675, standar error mean-nya sebesar 0,213, difference lower-nya sebesar minus 2,183 dan upper-nya sebesar minus 1,217, serta T hitungnya sebesar minus 7,965, derajat bebasnya 9, dan signifikan pupilnya sebesar 0,000. Setelah kita mendapatkan hasil uji, kita melakukan penentuan penolakan H0. Karena kita menggunakan hipotesis dua arah, maka H0 ditolak jika nilai mutlak T hitung lebih besar dari T tabel atau p-value kurang dari alfa. Setelah penentuan penolakan H0, kita membuat suatu keputusan, yaitu sudah diketahui bahwa nilai T hitungnya sebesar minus 7,965, maka nilai mutlak T hitungnya sebesar 7,965. Nilai T tabelnya sebesar 2,262 dilihat dari daftar T tabel. Maka nilai mutlak T hitung lebih besar dari T tabel, atau 7,965 lebih besar dari 2,262, yang artinya tolak H0. Atau kita menggunakan cara yang kedua, yaitu p-value kurang dari alfa, di mana sudah diketahui bahwa p-value-nya sebesar 0,000 dan alfanya sebesar 0,05, yang artinya p-value kurang dari alfa, maka tolak H0 pasti sama. Setelah membuat keputusan, kita mendapatkan suatu kesimpulan, yaitu karena H0 ditolak, maka terima H1, yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan. Kenalkan, nama saya Nikoma Satyata Prameogi. Jadi pada kasus 2 yaitu tentang regresi linear berganda, di mana dikatakan seorang eksportir ingin mengetahui apakah PDB dan jumlah investasi berpengaruh terhadap nilai ekspor dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% dengan mengambil sampel sebagai berikut. Jadi ini adalah data sampelnya, di mana ada variabel PDB, jumlah investasi, dan nilai ekspor. Jadi untuk menyelesaikan ini, kita perlu menginput data ini ke software SPSS. Jadi ini adalah software SPSS-nya. Jadi kita masuk ke variabel view untuk mengidentifikasi variabel terlebih dahulu. Jadi yang pertama, kita memiliki variabel x1, kita ketik x1, tipenya kita pakai numeric, weight kita tetap 8, desimal 0, dan labelnya kita pakai PDB, lalu values-nya known, missing juga known, lalu langsung ke measure, kita gunakan scale. Selanjutnya yaitu variabel yang kedua, yaitu x2, kita ketikkan x2,
lalu type-nya numeric, lalu desimalnya kita pakai 0, labelnya kita pakai jumlah investasi, selanjutnya values missing tetap known, lalu langsung ke measure pakai scale. Yang ketiga yaitu variabel Y, type-nya numeric, weight 8, desimal kita 0, lalu labelnya ketika nilai ekspor. Selanjutnya values tetap known, missing known, langsung ke measure scale. Nah, jadi ini setelah identifikasi variabel, lalu kita masuk ke data view. Lalu di data view sudah terdapat variabel yang kita ketikkan sebelumnya, yaitu variabel X1, X2, dan Y. Lalu langsung kita input data X1, yaitu data PDB. Langsung saja yang pertama 190, 340, 350, 400, 300, selanjutnya 450, 370, selanjutnya 180, selanjutnya 280, dan yang terakhir yaitu 300. Jadi ini adalah data X1. Selanjutnya kita menginput X2 yaitu jumlah investasi. Yang pertama yaitu 20, 45, 30, 57, 40, 62, 50, selanjutnya 22, 60, dan yang terakhir adalah 34. Jadi ini adalah variabel X2. Selanjutnya yaitu variabel Y yaitu nilai ekspor. Yang pertama yaitu 40, 65, 70, selanjutnya 80, 50, 80, selanjutnya 70, 35, 40, dan yang terakhir yaitu 60. Nah, jadi ini adalah data yang sudah kita input. Selanjutnya kita akan analisis agar menghasilkan output. Kita klik analyze, regression, linear. Nah, ini adalah variabel yang kita miliki, yaitu adalah variabel dependent, di mana variabel dependent atau variabel respon ini diperuntukkan untuk variabel Y. Langsung kita masukkan variabel nilai ekspor Y, lalu independent untuk variabel X masukkan PDB dan jumlah investasi, lalu kita klik OK. Nah, jadi ini adalah output dari input data yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi yang pertama ada variabel enter, yaitu keterangan, di mana keterangan yang data yang kita masukkan atau variabel yang kita masukkan. Yaitu yang kedua model summary kita gunakan untuk menentukan koefisien determinasi. ANOVA digunakan untuk menentukan uji simultan. Yang ketiga koefisien digunakan untuk menentukan model regresi dan uji parsial. Nah, karena kita nanti akan menentukan koefisien korelasi di mana output korelasi itu belum ada, jadi kita perlu mencarinya terlebih dahulu. Kita langsung masuk ke data view. Kita klik analyze, lalu pilih correlate, bivariate, lalu kita klik bivariate, lalu kita masukkan variabel yang kita punya ke kolom variabel sebelah kiri. Kita masukkan semua, lalu kita centang persen, total, dan flag significant correlation, lalu kita klik OK. Nah, jadi ini adalah output korelasi di mana nanti akan digunakan untuk menentukan koefisien korelasi. Baik, saya Nilo Putu Sucityawati absen 8 akan membahas mengenai analisis regresi linear berganda. Yang saya bahas di sini yaitu model regresi dan interpretasinya. Kita sudah mengerjakan menggunakan SPSS dan kita sudah mendapatkan output dari pengerjaan menggunakan SPSS tersebut. Dalam membahas model regresi, kita lihat hasil output
Pada bagian koefisien, di sana sudah tertera konstan bernilai 0,013 atau A, PDB bernilai 0,256 atau B, jumlah investasi bernilai min 0,450 atau C. Model regresi yang terbentuk yaitu Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2. Jika kita masukkan hasil output yang kita punya, model regresi yang terbentuk yaitu Y sama dengan 0,013 ditambah 0,256X1 dikurang 0,450 X2. Interpretasi model regresinya yaitu nilai A sama dengan 0,013 jika X1 PDB dan X2 jumlah investasi bernilai 0. Namun PDB di sini tidak bernilai 0 sehingga koefisien tersebut tidak memiliki makna. Nilai B1 sama dengan 0,246. Artinya, jika X1 atau PDB mengalami kenaikan satu satuan, dalam hal ini miliaran rupiah, maka nilai ekspor akan naik sebesar 0,246 jika nilai X2 atau jumlah investasi tidak mengalami perubahan. Nilai B2 sama dengan 0,450, artinya jika X2 atau jumlah investasi mengalami kenaikan satu satuan, maka nilai ekspor akan mengalami penurunan senilai 0,450 miliar rupiah jika nilai X1 atau PDB tidak mengalami perubahan. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai uji simultan dan uji parsial. Yang pertama itu uji simultan. Uji simultan adalah uji keseluruhan. Pada saat kita akan menguji simultan, kita lihat pada output bagian ANOVA. Di sana sudah tertera F hitung dan signifikannya. Hipotesis yang dihasilkan yaitu H0 beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan 0. Artinya PDB dan jumlah investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai ekspor. H1 beta 1 tidak sama dengan beta 2 tidak sama dengan 0, artinya PDB dan jumlah investasi berpengaruh signifikan terhadap nilai ekspor. Jika kita lihat pada hasil output bagian ANOVA, di sana sudah ada hasil uji simultan F hitung sama dengan 72,758 dan signifikannya itu 0,000. Jika kita sudah memiliki signifikan, kita sudah bisa menentukan keputusan. Maka dengan menggunakan alfa 5% atau 0,050 diperoleh signifikan lebih kecil daripada alfa, sehingga keputusannya yaitu tolak H0. Kesimpulan, karena kita menolak H0, maka kita akan terima H1. Artinya, PDB dan jumlah investasi berpengaruh signifikan terhadap nilai ekspor. Selanjutnya, uji parsial. Di uji parsial di sini kita akan menguji dua variabel, yaitu variabel X1 PDB dan variabel X2 jumlah investasi. Saya akan membahas pertama menguji variabel X1 atau PDB. Dalam uji parsial di sini kita melihat pada bagian koefisien. Di sana sudah tertera T hitung dari PDB dan T hitung dari jumlah investasi. Hipotesis yang dihasilkan yaitu H0 B1 sama dengan 0, sama dengan PDB tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai ekspor. H1 atau beta 1 tidak sama dengan 0, artinya PDB berpengaruh signifikan terhadap nilai ekspor. Sehingga jika kita lihat pada tabel koefisien, maka di sana sudah tertera T hitung dari PDB senilai min 9,971 dan signifikannya 0,00. Jika kita sudah memiliki nilai signifikan, maka kita sudah bisa menentukan keputusan. Maka dengan menggunakan alfa 5% atau 0,005, maka diperoleh signifikan lebih kecil daripada alfa. Maka keputusannya itu tolak H0. Sehingga kesimpulannya, karena tolak H0, maka kita akan terima H1, yang artinya PDB berpengaruh signifikan terhadap nilai ekspor. Perkenalkan, nama saya Dewa Yuananeka Putri, nomor absen 17. Berikut yaitu hasil analisis, yaitu uji parsial menguji variabel X2
yaitu jumlah investasi. Terdapat pada hasil output berikut, yaitu hipotesis H0 berbanding beta 2 sama dengan 0, yaitu jumlah investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai ekspor, dan H0 berbanding beta 2 tidak sama dengan 0, yaitu jumlah investasi berpengaruh signifikan terhadap nilai ekspor, di mana diperoleh terhitung yaitu min 3,266 dan signifikan sama dengan 0,014 lebih kecil dari 0,05. Maka dengan menggunakan alfa sama dengan 5%, diperoleh signifikan lebih kecil dari alfa. Kesimpulannya yaitu karena tolak H0, maka terima H1 yaitu jumlah investasi berpengaruh signifikan terhadap nilai ekspor. Koefisien determinasi dapat dilihat pada hasil output berikut. Nilai R2 adjustment sama dengan 0,941 atau 94,1%. Hal ini memiliki arti bahwa variabel prediktor yang digunakan PDB dan jumlah investasi telah dapat menjelaskan 94,1 dari keragaman variabel nilai ekspor. Sedangkan sisanya sebesar 5,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam pemilihan. Koefisien korelasi dan interpretasi dapat dilihat pada hasil output berikut. Korelasinya dengan diri sendiri. Korelasi sempurna yaitu pasti 1 karena datanya sama, yaitu korelasi antara PDB dengan PDB dan pasti hasilnya 1. Begitupun korelasi antara jumlah investasi serta korelasi antara nilai ekspor dengan nilai ekspor. Korelasi jumlah dengan PDB atau korelasi antara PDB dengan jumlah investasi yaitu 0,766. Artinya, koefisien korelasinya bernilai positif yang menyatakan hubungan yang searah. Berarti, jika PDB naik, maka jumlah investasi naik. Begitu juga sebaliknya, jika PDB turun, maka jumlah investasi turun. Serta berisi bintang 2, yaitu kelasnya signifikan pada 0,01 level. Artinya, apabila kita menggunakan alfanya 1%, maka signifikan. Korelasi PDB dengan nilai ekspor atau korelasi antara nilai ekspor dengan PDB yaitu 0,940. Artinya, koefisien korelasinya bersifat positif yang menyatakan hubungan yang searah. Berarti, jika PDB naik, maka nilai ekspor naik. Begitu juga sebaliknya. Jika PDB turun, maka nilai ekspor turun. Bintang 2 yaitu korelasinya signifikan pada 0,01 level. Artinya, apabila kita menggunakan alfanya 1%, maka signifikan. Jika alfanya 5%, kita lihat signifikan to-tailed-nya 0,000 dan dibandingkan dengan alfanya 5%, maka tetap 0,000. Kurang dari 0,05, maka tetap signifikan. Korelasi nilai ekspor dengan jumlah investasi nilai ekspor yaitu 0,550. Artinya, koefisien korelasinya positif yang menyatakan hubungan yang searah. Berarti jika nilai ekspornya naik, maka jumlah investasinya naik. Sebaliknya, jika nilai ekspor turun, maka jumlah investasi turun.